Kalau kalian tanya ke aku gimana rasanya HSG, sakit atau enggak, terus nggak nyaman ya atau gimana, aku jujur sih ngerasa HSG ini awalnya aku tuh takut banget karena kan aku baca-baca di sosmed tuh kalau misalnya HSG itu sakit kan. Terus setelah aku ngalamin sendiri, aku rasain sendiri, emang jujur agak sakit, cuma masih bisa ditahan sama aku. Pas banget aku mau konsultasi untuk yang kedua kali ke sana. Waktu itu corona itu covid tuh lagi tinggi-tingginya, lagi baru masuk banget bulan Maret kan di Indonesia. Aku sama suami juga kan nggak berani untuk datang ke rumah sakit. Terus kita juga dilarang sama kantor untuk mengunjungi tempat-tempat yang kiranya bersinggungan dengan covid ya di rumah sakit. Makanya kita tuh nggak berani. Akhirnya proses inseminasi ini kita tunda dulu sampai kalau nggak salah 2 bulan baru kita berani untuk ke rumah sakit lagi. Insya Allah kalau kita tetap mematuhi prokes aman lah ya kita ke rumah sakit gitu. Kita memutuskan datang lagi ke rumah sakit itu tanggal 9 Mei, tepatan sama hari puasa. Dokter Han juga nggak nanya kenapa kemarin 2 bulan nggak datang. Mungkin dia juga maklum karena covid lagi tinggi. Pas kita konsultasi itu Dokter Han tuh mau ngecek USG transvaginal. Waktu itu kan kondisinya lagi bulan puasa dan aku tuh nggak tahu hukumnya gimana kalau melakukan USG transvaginal, apakah boleh atau enggak kalau sedang berpuasa. Nah, daripada ragu, aku bilang sama Dokter Han, "Dok, aku kayaknya nggak bisa kalau untuk melakukan USG transvaginal sekarang. Kalau misalnya USG perut aja gimana dok? Jadi kayak USG biasa lewat perut gitu." Dokter Han bilang, mungkin nggak seakurat kalau kita melakukan USG transvaginal, tapi beliau tetap tidak memaksa untuk melakukan USG transvaginal. Cuma emang hasilnya tuh nggak kelihatan, nggak jelas gitu loh, kurang jelas. Terus makanya Dokter Han itu nyuruh kita datang lagi untuk hari kedua haid di bulan selanjutnya. Konsultasi hari kedua itu aku menghabiskan biaya sebesar 850.000. Itu udah termasuk obat-obatan ya. Lanjut, aku datang di hari kedua aku haid. Ini konsultasi aku yang keempat. Itu tanggal 14 Juni 2020, itu habis lebaran. Ini kita konsultasi lagi untuk memastikan apakah sel telurnya sudah bagus, apakah sudah bisa untuk dibuahi. Setelah dicek, alhamdulillah sel telur aku itu sudah mencapai batas minimum untuk dibuahi. Jadi kita bisa lanjut ke tahap untuk proses inseminasi. Aku disuruh datang tanggal 17 Juni 2020 ke klinik Sehati kebetulan karena beliau waktu itu sedang praktek di sana. Aku disuruh datang untuk suntik HCG sebelum melakukan proses inseminasi. Nah, untuk konsultasi hari keempat ini aku mengeluarkan biaya 590.000 ini tanpa obat karena aku kan udah nggak minum obat lagi. Jadi kita kan udah mau masuk tahap proses inseminasi, jadi obat-obatnya itu di stop. Sekarang kita masuk ke tahap proses inseminasi. 17 Juni 2020 aku datang ke klinik Sehati waktu itu siang-siang sama suami aku untuk melakukan suntik HCG. Sesuai dengan janji yang aku buat dengan Dokter Han, waktu itu aku datang. Tapi berhubung covid tuh lagi tinggi, jadi klinik Sehati itu nggak menerima banyak pasien. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu sebelum covid ini, klinik Sehati ini bener-bener kayak rame banget loh. Kalau kalian mau konsultasi ke sana tuh harus booking jauh-jauh hari gitu lah. Aku tuh kayak merasa alhamdulillah waktu itu tuh nggak banyak orang, itu cuma beberapa orang aja yang memang sudah buat janji sebelumnya dengan Dokter Han. Nah, karena di sana prokesnya ketat banget, jadi yang boleh masuk cuma aku doang ke klinik itu sendiri. Jadi suami aku tuh nunggu di luar. Terus aku juga diwajibkan untuk rapid antigen, rapid yang lewat jari ya. Waktu itu belum familiar dengan rapid test dan PCR yang dicolok itu, dan hasilnya negatif, so aku bisa lanjut untuk suntik. Nah, aku duduk dulu beberapa menit untuk nunggu Dokter Han. Setelah dokternya datang, aku didahulukan karena waktu itu kondisinya aku memang pasien pertama yang datang ke situ. Setelah itu aku masuk ke ruangan beliau, terus disuntik di bagian bokong. Setelah itu prosesnya benar-benar cepat. Beliau juga bilang kita akan melakukan inseminasi di tanggal 18 Juni 2020, yaitu besok harinya. Untuk harga suntiknya itu, suntik HCG-nya itu sekitar 1 jutaan ya di klinik Sehati. Sekarang kita masuk ke proses inseminasi, yaitu
tanggal 18 Juni 2020, aku sama suami itu jujur deg-degan banget pas datang ke rumah sakit. Nah, kita tuh datang sore-sore. Ketika datang, kita langsung ke meja perawat. Terus perawatnya minta suami aku untuk menampung spermanya di wadah gitu untuk dicuci. Terus aku nunggu sebentar, aku dipanggil sama perawatnya, aku disuruh tiduran gitu di meja tindakan. Perawatnya juga bilang aku boleh didampingin sama suami, jadi aku masuk ke dalam ruang tindakan itu berdua sama suami aku. Nggak lama dokter Han tuh masuk dan prosesnya dimulai. Aku nggak bisa jelasin gimana proses inseminasi secara detail ya, karena aku kan bukan ahlinya juga. Aku prosesnya itu sekitar 30 menit. Ditanya rasanya gimana, sakit atau enggak, jujur lebih sakit HSG daripada inseminasi. After tindakan, aku diminta untuk tetap diam di tempat selama kurang lebih 1 jam. Jadi aku nggak boleh berdiri dulu. Jadi aku di ruangan itu selama 1 jam. Aku inget banget ruangannya dingin banget dan kita nunggu di dalam ruangan itu selama 1 jam. Aku juga sempat tanya sama dokter Han, apakah setelah ini aku harus bed rest atau enggak. Terus dokter Han menyarankan aku untuk aktivitas normal aja seperti biasa, supaya aku tuh nggak terlalu kepikiran gitu loh gimana hasil inseminasinya nanti. Jadi aku bener-bener disuruh aktivitas aja, nggak usah bed rest. Untuk biaya inseminasinya ini aku menghabiskan biaya sekitar 2.750.000. Ini untuk proses inseminasinya aja ya. Sudah termasuk cuci sperma. Setelah pulang dari rumah sakit, akhirnya aku memutuskan untuk aktivitas seperti biasa. Aku tetap ke kantor seperti biasa, masuk kerja. Aku nggak jadi cuti. Aku juga merasa kalau misalnya aku diem di rumah, nanti aku malah jadi overthinking gitu loh. Malah jadi searching yang aneh-aneh, malah jadi nggak sehat gitu buat akunya. Masa penantian selama 2 minggu ini bener-bener lama banget rasanya. Akhirnya setelah hari ke-7, jujur aku tuh sempet kayak bandel gitu loh, pengen ngecek duluan sebelum 2 minggu. Tapi aku kayak tahan. Terus akhirnya di hari ke-10 aku bener-bener udah gak tahan lagi. Aku udah pengen banget ngecek test pack hari ke-10. Dan hasilnya itu belum rezeki kita. Hari ke-10 itu hasilnya negatif, tapi saat itu aku masih positive thinking. Mungkin karena belum 2 minggu, jadi hasilnya itu belum keluar. Jadi aku masih kayak tenang gitu lah ya. Nah, tapi sayangnya pas hari ke-12 aku hype dan udah pasti hasil inseminasinya dinyatakan gagal. Jujur emang sedih banget, kecewa banget. Kita kan juga mengeluarkan biaya, waktu yang gak sedikit ya kan. Apalagi aku juga melakukannya lama, tapi aku sama sekali gak nyesel melakukan ini. Aku juga mau sharing ke kalian, mungkin bisa berguna buat kalian yang pengen melakukan inseminasi. Walaupun belum rezeki aku dan suami, tapi aku tetap nggak patah semangat. Aku tetap berpikir positif aja gitu loh. Suatu saat aku tuh bakal dikasih rezeki anak sama Allah. Aku juga ingat omongan dokter Han. Beliau itu bilang kalau untuk proses inseminasi ini kemungkinan gagalnya itu dari 100%, 60%-nya gagal, 40%-nya berhasil. Jadi dokter Han juga bilang kalau kita mau inseminasi kedua dan ketiga itu change untuk mendapatkan keberhasilan itu semakin kecil, jadi semakin menurun gitu loh. Jadi aku sama suami memutuskan untuk nggak ngelanjutin proses inseminasi lagi. Itu aja sharing aku hari ini. Ini videonya emang bakal panjang banget, jadi maafin kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan atau kata-kata aku menyinggung pihak-pihak yang aku tidak bermaksud untuk menyinggung. Aku mohon dimaafkan dan mudah-mudahan informasi ini bisa berguna buat para calon orang tua yang mau mencoba program inseminasi. So, sebelumnya aku mau kasih tahu kalian, ini bukan bermaksud ria, cuma aku memberikan sebagai informasi, sebagai acuan kalian yang mau melakukan program inseminasi. Jadi total biaya yang sudah aku keluarkan sampai selesai, dari tahap awal sampai selesai itu
sekitar 9.500.000. Oke guys, gitu aja video aku tentang inseminasi hari ini. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.